Gue bilang apa, Dan? Bener kan Bram tiba-tiba ngilang gak ada kabar? Dia pasti lagi merencanakan sesuatu. Untung aja Bas berhasil nolong gue. Kalau nggak gue pasti udah diculik. Dan mungkin gue pulang tinggal nama, Dan. Papa berangkat kerja dulu ya. Iya, Papa. Ya udah, saya berangkat dulu ya. Kiss, Papa kiss. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Udah, Papa. Dah. Yuk, sayang masak yuk. Yuk. Bentar, Nak. Mama ada telepon. Tunggu ya. Halo? Dok? Oh iya, dokter sudah di Jakarta berarti ya? Oh gitu. Baik, baik. Baik, Dok. Kalau memang hasil labnya sudah keluar, hari ini saya akan ke rumah sakit. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Mari. Safa? 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 Main sulap aku ya, Om. Ajarin Safa ya. Om Bas ajarin Non Safa main sulap lagi. Nih, Non Safa lihat. Udah. Sekarang tangannya Non Safa mana? Om Bas taruh di sini koinnya. Bas pasti masih berduka karena kehilangan Bian. Tapi beberapa hari ini aku malah bersikap kurang baik sama dia. Padahal sebenarnya dia juga nggak bersalah. Mungkin dia memang nggak tahu bisnisnya Mas Gani itu apa. Kalaupun tahu, ada sesuatu yang seperti aku curigai. Aku yakin Mas Gani pasti sudah melarang Bas memberitahu siapapun. Dan wajar juga sih kalau dia patuh sama perintahnya Mas Gani. Sebaiknya memang aku nggak usah memperpanjang kekesalanku sama Bas. Coba Non Safa buka tangannya. Bas. Ya, Bu. Saya mau minta maaf ya. Atas sikap saya belakangan ini. Saya sadar kalau saya keterlaluan. Iya, Bu. Sama saya juga minta maaf sama Ibu kalau ada salah. Saya boleh minta tolong sama kamu? Boleh, boleh, Bu. Sekarang kan saya mau pergi ke dokter sebentar. Saya pergi diantar sama Bayu. Jadi kamu gak perlu ikut. Tapi saya minta tolong kamu untuk alihin Safa ya. Jangan sampai dia nangis ngeliat saya pergi. Saya gak mungkin ajak dia ke rumah sakit soalnya. Oh, iya, siap. 1-2 jam gak apa-apa. 1 jam, 2 jam nggak apa-apa, Bu. Malah saya senang banget bisa main sama Non Safa. Ya udah kalau gitu saya titip ya. Saya ajak Non Safa jalan-jalan keliling komplek naik mobil boleh? Boleh, saya gak keberatan kok. Tapi kamu hati-hati ya. Siap, Bu. Aman. Ya udah kalau gitu saya permisi. Iya. Non Safa, jalan-jalan naik mobil sama Om Bas keliling komplek. Mau nggak? Mau. Gaskeun. Ma, Ya? jalan dulu ya sama Om Bas. Iya sayang. Safa hati-hati ya. Iya, Ma. Mari, Bu. Hati-hati ya, Bas. Safa nggak boleh nakal ya. Iya, Ma. Nanti pasangin safety belt ya, Bas. Iya, Bu. Safa.
Dah. Dadah Mama. Kiss bye. Hati-hati ya. Ya, Jangan nakal. ya Ma. Om, itu lapangan basket ya? Iya, betul Non Safa. Kenapa? Non Safa suka main basket? Belum, nanti aku belajar ah. Kayaknya seru Om. Oh iya dong Non Safa, harus belajar. Seru. Om Bas emangnya bisa? Bisa Om Bas. Dikit. Om, itu bunganya bagus-bagus ya. Iya, bener Non Safa, bagus-bagus. Non Safa suka bunga? Suka, nanti aku mau gambar bunga ah. Ya udah Non Safa, kalau gambar bunga-bunga nanti Om Bas mau lihat hasil gambarnya Non Safa ya. Boleh, kalau udah jadi nanti aku kasih lihat Om ya. Ya Allah, hatiku bahagia sekali setiap bisa bersama dengan anak cantik ini. Seandainya dia adalah anakku, pasti hidupku akan terasa semakin sempurna. Om Bas tinggalnya di mana sih? Om Bas tinggal di apartemennya Om Bas. Ada tamannya nggak Om? Ya ada tamannya, Ada ayunannya nggak? ayunan juga ada. Safa pengen main ah. Emang Non Safa mau main ke apartemennya Om Bas? Emangnya boleh Om? Ya boleh dong Non, masa nggak boleh? Pak Gani kok nggak ikut, Bu? Sedang ada kerjaan, Dok. Kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Ada sedikit masalah dalam hasil lab ini. Masalah apa ya, Dok? Apa masalahnya ada di saya? Bukan Bu Nuna yang bermasalah, tapi suami Ibu. Dari hasil lab ini menunjukkan bahwa cairan sperma Pak Gani itu lemah, Bu. Bahkan nyaris dikategorikan dalam infertil. Artinya dari sekian juta sel, yang subur hanya sekitar 3%. Dan itu angka yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, kemungkinan saya memiliki anak sangat kecil ya, Dok. Iya, Bu Nuna. Om capek Om. Non Safa, nyandar aja nih, gini nih, kayak Om Bas. Ambil nunggu liftnya. Bas, Bang, itu anak siapa, Bas? Kok bisa malu sih? Kayak yang udah deket gitu, mau diajak-ajak sama lu? Kalian berdua kok ada mirip-miripnya ya? Itu anak bos saya. Oh, tapi kok bisa ya? Mukanya mirip-mirip gitu sama lu. Bener, mirip banget. Asli, sumpah. Kok bisa sih? Kalau gue perhatiin sih, alisnya agak mirip. Ya, tapi enggak juga deh. Tapi kalau menurut gua sih, hidungnya yang mirip. Sama-sama mancung tuh. Tapi biasa aja sih. Nah, Halo anak cantik. halo sayang. Halo. Gimana kalau kita kenalan? Sini. Sini. Aku mau kenalan sama kamu. Nah, nama kamu siapa? Nama aku Om Dari. Nama aku Eki. Nama aku Safa. Cantiknya. Nama panjangku Safa. Banget ya. Kamu lucu banget sih. Kamu gemesin. Ya Allah, ternyata Mas Gani sulit untuk mempunyai keturunan. Bagaimana ini? Kalau seperti ini, itu artinya aku gak akan bisa punya keturunan.
Tapi semua ini masih belum final, Bu. Masih ada kemungkinan untuk meningkatkan kualitas sperma tersebut. Hanya saja diperlukan kerjasama yang baik dengan Pak Gani dalam program ini. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Dok? Apakah ada treatment khusus untuk suami saya? Atau apapun akan saya lakukan, Dok? Pak Gani tidak boleh tertekan dengan fakta ini, karena itu akan bisa memicu stres. Dan kemungkinan terburuk berikutnya adalah Pak Gani akan bisa infertil 100%. Dan kondisi ini yang kita semua tidak harapkan. Peran Bu Nuna memang di sini sangat penting. Harus diberitahukan dengan Pak Gani terlebih dahulu. Sehingga kedepannya kita juga mengerti langkah apa yang akan kita ambil. Hanya Bu Nuna yang bisa menyampaikannya. Karena hanya Bu Nuna yang tahu kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan. Apa siap? Gunting kertas batu. Om Eki kalah. Klitiki. Bas, gue capek, Bas. Kayaknya gue mau balik nih ke kamar istirahat dulu kali ya. Sama, Bas. Gue juga capek. Mau istirahat dulu ya. Om Nadi sama Om Meki mau pulang ya? Iya. Jadi sepi dong. Gak usah gitu dong, sayang. Kan besok kita bisa main lagi. Ya, Om Eki ya? Ya udah, kalau gitu kan Om Eki sama Om Daninya kan capek. Biar Om Eki sama Om Daninya istirahat. Non Safa sama Om Bas. Nanti kita main bareng lagi. Om pamit lah. Dadah, cantik. Dadah. Salah. Dadah. Ini Tante Bianca ya? Iya sayang. Itu Tante Bianca. Non Safa, gimana kalau sekarang kita ajak ngobrol Tante Bianca aja? Yuk, coba. Tante Bianca, ini Safa. Gimana Tante Bianca di sana? Tante Bianca dengar nggak Om? Dengar sayang. Tante Bianca dengar. Setiap doa yang kita panjatkan untuk Tante Bianca dengar. Jadi Non Safa harus terus doain Tante Bianca. Ya. Aku gak menyangka bahwa hasil tes labnya itu akan seperti ini. Berita buruk ini. Bagaimana aku bisa memberitahukan soal ini ke Mas Gani? Dari hasil lab ini menunjukkan bahwa cairan sperma Pak Gani itu lemah. Bahkan nyaris dikategorikan dalam infertil. Artinya dari sekian juta sel, yang subur hanya sekitar 3%. Dan itu angka yang sangat mengkhawatirkan. Udah ada Sabah. Sabah itu anak saya. Sabah akan selamanya menjadi anak saya, Nak. Walaupun dia bukan dari daging saya. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu, Mas. Bagaimana kalau Mas Gani tahu masalahnya ada pada dirinya? Dia pasti akan semakin terpuruk. Aku gak ingin Mas Gani terpuruk seperti itu. Dan yang ada Mas Gani akan terus menyalahkan dirinya sendiri. Aku harus gimana sekarang ya Allah? Iya Pak Gani,
Jadi saya mau melakukan kerjasama. Mungkin dengan jangka waktu selama setahun dulu ya, uji coba. Nanti kalau memang hasilnya bagus dan berkembang, nanti akan saya perpanjang lagi. Nah, kalau menurut Pak Gani gimana? Oke, setuju nggak? Bisa-bisa aja Pak, saya sangat setuju. Buat saya ini bisa menjadi langkah permulaan yang sangat baik. Good. Gimana, Bro? Saya pun juga setuju, Om. Kita akan melakukan evaluasi di segala sisi untuk meningkatkan mutu dan juga kinerja perusahaan kita. Oke. Baik, kalau begitu untuk uji coba proyek kita yang satu ini, saya akan serahkan tanggung jawab saya Kepada aku, Om. Ayo, aku sudah sangat siap. keponakan saya. Keponakan saya yang bernama Freya. Aku? Apa aku nggak salah dengar? Om, serius. Iya, serius. Nanti biar Freya yang mewakili saya, Pak Gani, ya, untuk mengatur semuanya. Oke. Oke Pak Wibowo, semoga kerjasama kita berjalan dengan lancar. Insya Allah, Pak Gani. Semoga ya. Ya. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu. Ya, hati-hati, Pak. Freya, Om ke ruangan dulu ya. Iya. Akhirnya aku punya alasan untuk sering ketemu Pak Gani. Freya, Kak, lepasin! kamu tuh pasti udah pengaruhin Om Wibowo kan supaya kamu bisa menghandle proyek perusahaan dengan Gani. Itu harusnya aku, bukan kamu. Apaan sih Kak? Aku aja nggak tahu loh kalau mandatnya dikasih ke aku. Kamu pasti udah mohon-mohon kan sama Om Wibowo. Enggak lah, ngapain aku mohon-mohon sama Om Bowo demi jabatan ini, Kak? Ya supaya kamu bisa deket-deket sama Gani. Aku nggak pernah ngelakuin apa yang kakak tuduhin. Sebelum kakak nuduh aku, lebih baik kakak introspeksi diri. Masin. Bacain dongeng, Om. Hah? Dongeng? Apa ya? Ombas? Nggak ada yang hafal dongeng-dongeng gitu. Bawang merah sama bawang putih, Om. Wah, bawang merah sama bawang putih. Kalau itu Ombas tahunya buat masak. Ombas nggak tahu. Omas nggak punya buku dongeng. Ombas nggak punya, Non Safa. Safa banyak di rumah. Oh, kalau gitu gini aja Non Safa. Non Safa, Ombas ceritain kisah masa kecilnya Ombas aja. Gimana? Seru nggak, Om? Seru banget dong. Safa mau diceritain. Oke, jadi pada suatu hari, Ombas itu lagi main layangan sama temen-temennya Ombas. Terus habis itu layangan kita ngadu tuh. Wow, udah beradunya sengit. Layangannya Ombas putus. Pas putus, terbang tuh layangannya tuh Non Safa tuh. Terbang sampai ada pohonnya gede banget, tinggi banget.
Terus habis itu layangannya Ombas nyangkut di situ. Nah, terus habis itu karena Ombas nggak punya kayu buat ngambil, akhirnya Ombas manjat pohonnya. Ombas manjat pohon beringin tuh. Di pohon beringin Ombas ketemu sama ulet, sama tupai, terus ada daun-daunnya. Sampai pada akhirnya udah mau ngambil nih layangannya. Yah, Ombas jatuh. Cerita lagi Om. Wah, cerita apa ya? Oh, iya, Ombas ingat waktu itu Ombas masih SD. Jadi ceritanya waktu itu Ombas lagi pulang sekolah sama temen-temennya Ombas. Iseng, dia itu ngegonggongin anjing. Anjingnya marah. Anjingnya jadi ngejar temen-temennya Ombas sama Ombas. Mereka takut digigit. Jadi mereka dikejar anjing sambil mereka nangis. Bedanya kalau Ombas itu nggak nangis. Ombas malah ketawa karena Ombas lucu ngeliatin temen-temennya Ombas. Mereka semua pada nangis dikejar anjing. Om punya adik nggak? Kok ceritanya sama teman-teman terus? Ombas itu sama kayak Non Safa. Sama-sama nggak punya adik. Kalau aku jadi pengen punya adik. Aku ngerasa kesepian Om. Gak ada teman main Om. Kan ada Ombas. Tapi kan Om Bas gak tinggal di rumah Safa. Oh iya juga ya. Zi, kamu lihat dua anak kecil di depan tuh. Lucu ya mereka? Iya, Pak. Coba berhenti sebentar. Oke, jalan sih. Jangan cemberut dong. Ada apa, Pak? Apa ada masalah sama anak itu? Jangan apa-apa. Lucu aja saya melihat mereka. Saya langsung kepikiran kalau Zaba punya adik laki, pasti kayak mereka. Saling menyayangi. Kirim videonya ke Nuna. Dia pasti senang. Bagaimana aku mau menyampaikan masalah ini sama Mas Gani? Bahwa masalahnya itu bukan ada di aku, tapi di Mas Gani. Jangan cemberut dong. Apa maksud Mas Gani mengirim video ini ya? Apa Mas Gani ingin Safa punya adik dan bermain seasik mereka? Halo Mas. Kamu udah lihat video yang saya barusan kirim? Iya udah Mas. Maksud Mas Gani kirimin video itu apa? Mereka siapa Mas? Bukan siapa-siapa. Tadi saya nggak sengaja lihat mereka di jalan. Terus saya mau videoin. Saya langsung ngebayangin aja sih kalau Salwa punya adik laki-laki kayak gitu kali ya. Bagaimana kalau Mas Gani tahu? Kemungkinan kecil dia memiliki keturunan. Nah, tuh, diem lagi. Halo? Enggak Mas, aku cuma lagi bayangin aja. Mereka kelihatannya bahagia sekali ya Mas. Iya sayang. Gak seperti kita berdua. Kita kan anak tunggal. Kita gak punya siapa-siapa sampai kita dewasa. Kecuali orang tua kita. Kita gak pernah punya kakak atau adik yang bisa jadi teman curhat,
saling support, saling jaga. Mas, kamu di mana sekarang? Udah arah pulang belum? Saya ada perjalanan pulang. Sebentar lagi sampai. Kamu hati-hati ya, Mas. Makasih, sayang. Bye. Nah, terus habis itu temen-temennya Om Bas main tuh dibecekan tuh. Yang satu kepleset gara-gara kepalanya botak. Aduh, kejedot aspal berdarah. Loh. Ya, udah tidur. Safa pasti habis bangun tidur langsung lapar nih. Masakin apa ya? Oh iya, gue punya chicken nugget ya. Hatiku terasa begitu bahagia di dekat Safa. Apa karena darah yang kudonorkan mengalir di dalam tubuhnya ya? Bo, Mbak In, Bu Ratmi. Iya Bu. Ya Bu, Safa mana ya? Ya Bu, bukannya sama Mas Baskara ya Bu? Iya, tapi Mas belum pulang sampai sekarang. Belum Bu. Tenang aja Bu, pasti aman kalau sama Mas Bas mah. Iya, saya tahu pasti aman, cuman bukan masalah amannya. Takutnya Safa rewel, terus nanti ngerepotin Bas. Kita ke dalam lagi ya Bu. Iya, iya. Tadi bilangnya cuma keliling kompleks, tapi kok lama ya? Halo? Halo, Bas. Safa masih sama kamu kan? Kalian di mana sekarang? Iya Bu, Non Safa masih sama saya. Tadi pas lagi di jalan tiba-tiba Non Safa mau main ke apartemen saya Bu. Sekarang Non Safa lagi tidur. Tidur? Safa bisa tidur di apartemen kamu? Kok bisa, Bas? Dia cukup susah loh untuk di tempat baru. Kemarin aja waktu di villa dia susah buat tidur. Begitu Bu. Ini sekarang Non Safa lagi tidur pulas Bu. Tapi dia nggak rewel kan? Enggak kok Bu, Non Safa nggak rewel. Apa Non Safa mau ini aja Bu, saya bangunin mau saya antar pulang ke rumah? Gak usah diantar. Nggak usah diantar maksudnya gimana Bu? Maksud saya, biar saya aja yang jemput ke situ. Oh gitu. Kamu Sherlock ya, di mana alamat kamu ya? Siap, siap. Nanti saya Sherlock ke Bu Nuna ya. Saya titip Safa sebentar ya. Iya. Aku seneng banget deh sama keputusan Om Wibowo kali ini. Dengan penugasanku mengawal proyek uji coba itu, maka otomatis aku akan punya banyak peluang untuk bisa bertemu dengan Pak Gani. Aku juga bisa mengatur pertemuan dengan Pak Gani kapanpun aku mau dan mendekatinya lebih leluasa. Itu bisa aku lakukan sekarang. Yes.
Freya. Ada apa lagi? Baru juga ketemu. Halo. Halo, selamat sore Pak Gani. Sore. Pak Gani, maaf kalau saya mengganggu waktu Bapak. Saya ingin membicarakan proyek jangka pendek kita. Ya, meskipun tadi kita sudah bertemu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Apa yang mau dibicarakan, Freya? Sebenarnya saya masih belum terlalu banyak tahu, Pak, tentang bisnis kita. Karena mandat yang diberikan Om saya juga terhitung mendadak. Oh gitu. Iya, Pak. Saya juga tadi agak kaget saat tahu mandat tersebut diberikan kepada saya, bukan kepada kakak saya, Kak Andrew. Oleh karena itu, wawasan saya di bisnis ini masih nol, Pak. Oh, oke. Ya udah nggak masalah. Nanti bisa kita bicarakan. Terus apa yang bisa saya bantu? Intinya sih saya ingin tahu lebih jauh, Pak, tentang seluk-beluk bisnis kargo ini. Saya ingin menanyakan banyak hal kepada Pak Gani. Pak Gani ada waktu? Sepertinya ada. Nanti coba saya cek lagi ya. Kalau udah fix saya kabarin. Kapan? Kalau bisa sih secepatnya ya, Pak. Seperti yang Bapak tahu, Om Wibowo juga mendesak saya agar proyek ini segera berjalan. Bahkan tadi Om Wibowo mencanangkan untuk proyek uji coba kan, Pak? Oh, oke, saya mengerti. Kalau Pak Gani ada waktu, bagaimana kalau malam ini kita ketemu di Diamond Cafe, Pak, untuk membahas masalah ini? Bapak bisa kan? Ntar malam ya. Coba saya cek dulu ya, nanti saya pastikan lagi. Baik, Pak. Saya tunggu ya, Pak, kabar baiknya. Semoga bisnis kita bisa berjalan sesuai harapan kita. Semoga. Yes, langkah awalku pasti berhasil. Mama, Papa. Non Safa udah bangun. Oke, udah mateng. Non Safa, lupa ya? Kan Non Safa lagi di apartemennya Om Bas. Oh iya. Yuk, sekarang Non Safa cuci muka dulu, ya. Non Safa bangun tidur pasti lapar. Om Bas udah masakin chicken nugget. Mau nggak? Mau, Om Bas. Oke, yuk cuci muka dulu yuk. Pak, Nuna mana ini? Bu Nuna barusan jalan, Pak, jemput Non Safa. Jemput Safa kemana? Katanya sih ke apartemennya Mas Bas. Baskara. Iya. Bisa? Ya, Iin juga nggak tahu, Pak. Yaudah. Saya ke dalam lagi, Pak. Ya. Mas Gani, apa mungkin dia udah balik dari meeting sama Pak Wibowo ya? Halo Mas. Halo Nak, kamu di mana? Kok saya pulang kamu nggak ada? Iya maaf ya Mas, ini sekarang aku lagi di jalan. Tadi kata Iin, kamu jemput Safa ke apartemennya Baskara. Iya Mas, jadi tadi ceritanya awalnya setelah kamu berangkat kerja, tiba-tiba aja aku dapet telepon dari dokter Mas. Dia ngabarin kalau hasil lab kita waktu itu udah keluar. Dan akhirnya aku mutusin buat aku nggak mungkin bawa Safa ke rumah sakit. Terus? Ya udah akhirnya aku titipin Safa ke Bas. Awalnya Basnya bilang cuman mau muter-muter komplek. Cuma ternyata malah diajak juga ke apartemennya Bas. Katanya Bas Safa betah di sana Mas. Sampai ketiduran, ini makanya sekarang aku mau jemput. Jadi tadi kamu ke dokter. Terus hasilnya udah keluar dong? Iya udah Mas. Terus gimana? Hasilnya bagus-bagus aja kan? Nanti aku jelasin di rumah ya Mas. Apa aja yang udah dijelasin tadi sama dokter. Ya udah. Oke sayang. Hati-hati ya. Bye Mas.
apa yang harus aku jelaskan ke Mas Gani nanti. Misi. Bas. Saya masuk ya. Iya, Bu Nuna. Safa. Hei, lagi malam, Nak. Makannya lahap banget, sayang. Iya, Bu Nuna. Jadi memang saya biasa stok chicken nugget di apartemen. Terus kebetulan non Safa lapar, jadi saya masakin nugget sama masak nasi. Kesukaannya Safa nugget, pantas aja mamanya banyak. Safa kan suka banget nugget ya, Nak? Oh, kesukaannya non Safa. Sama dong. Sama kayak Om Bas. Suka makan chicken nugget. Bas, sini biar saya aja yang suapin. Safa nggak mau, Ma. Safa maunya sama Om Bas. Safa lagi kenapa ya? Gak biasanya dia seperti ini. Biasanya Safa gak betah tidur selain di kamarnya. Tapi di apartemennya Bas, dia bisa pulas tidurnya. Dan biasanya juga dia gak mau disuapin kalau gak sama aku. Tapi ini sama Bas mau. Nuna kebiasaan nih kalau tutup pintu lemari nggak pernah rapat. Amplop rumah sakit. Sepertinya amplopnya baru. Apa isinya hasil tes yang tadi Nuna nggak sempat ceritain? Ya sayang. Safa pamit dulu sama Om Bas. Bilang apa, Nak? Terima kasih, Om. Safa pengen main sama Om Bas. Boleh, Ma? Hei sayang, udah dulu mainnya. Nanti lagi. Safa kan harus pulang. Papa nungguin Safa di rumah. Ya? Pamit dulu, Nak. Besok-besok kita nanti main lagi ya. Safa pulang dulu ya, Om. Nanti Safa main lagi. Iya, non Safa. Siap. Oke, aman. Besok-besok bisa main lagi ke sini, ya. Bilang apa, Nak? Terima kasih banyak, Om. Terima kasih banyak, Om. Sama-sama, non. Tas. Yeah. Makasih banyak ya, Bas. Siap, Ibu. Ayo, sayang. Safa, mau pulang ya? Tos duduk sama Ada Safa. Betul lagi? Sama Meki dong. Het. Wah. Teman-teman Om Bas ya, Nak ya. Duluan, mari. Iya. Safa,
Yang itu siapa? Gak usah bercanda. Gue mau nanya sama lu, ya. Itu tadi siapa? Hah? Kok kayak nggak asing gue? Iya. Kayak gak asing bener loh. Kayak gue pernah ngeliat tapi di mana ya? Kayak nanya di mana lagi lu? Kan tadi ngeliatnya di situ. Aduh. Wah, Ki, gue baru inget. Cewek tadi itu adalah orang yang ada di foto yang ada di dompetnya si Bas. Wah, Ki, gue baru inget. Cewek tadi itu adalah orang yang ada di foto yang ada di dompetnya si Bas. Bener gak sih? Bener lu. Iya. Pantesan gak asing. Oh, jangan ngarang abang ah. Beda. Beda. Ngaco. Tadi siapa? Lupa ingatan. Terus tadi siapa? Itu tadi bos saya. Iya. Non Safa. Mamanya. Nah. Iya juga ya. Masa iya sih? Bosnya foto sama si Baskara. Perasaan kita doang kali ya? Iya kali. Kamu juga perasaan, Bang? Iya. Iya sih, bisa jadi. Nggak boleh kebawa. Nanti baper. Permisi, ada paket untuk Pak Baskara. Oh, ini nih orangnya. Ini orangnya. Oh, yang mana nih? Emang mau bayarin? Iya, enggak. Nih, paketnya Pak. Totalnya jadi 350. Oh, 350.000. Ada nggak? Nggak jadi bayarin? Kan lu yang Baskara. 350. Iya. Ya. Terima kasih, Mas. Makasih. Mari. Mas. Bas, paket apaan tuh? Kok mencurigakan? Ini Bang, lampu tidur, biar tidurnya nyenyak. Lampu tidur? Ayo Bang. Iya. Obatnya papa udah nyampe. Kayaknya harus gue sendiri yang nganterin. Oke. Selama ini aku pikir Freya atau Andrew melanjutkan membeli obat herbal ini untuk papa. Itu bukan obat rahasia. Memang tidak semua orang tahu, tapi di internet juga sudah beredar luas. Sekarang ini apa yang nggak bisa dicari di internet? Tapi aku tidak bisa menyalahkan Freya ataupun Andrew. Sedekat apapun, mereka hanyalah keponakan papa. Tentu seorang sepupu tidak seperti seorang anak memperhatikan orang tuanya. Tidak seperti aku yang memperhatikan kesehatan papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sabar. Aduh, sayang. Ini habis main dari rumahnya Om Bas, sampai papanya dilupain. Kangen nggak sama papa? Kangen, Pak. Aku benar-benar sedih kalau ingat hasil lab itu. Tapi aku nggak boleh terlihat sedih di depannya Mas Gani. Ma, udah pulang? Udah sejam yang lalu, Mama habis nge-gym sama teman-teman. Itu Mama nyuruh Iin belanja rempah-rempah di pasar. Mama cek dulu ya. Safa, Mama tinggal dulu ya. Iya. Pasti Mama lagi bikin rempah-rempah buat jamu. Iya, apalagi Mas. Sayang. Terus gimana hasil lab tadi?
Sebentar aku ambil dulu ya, Mas. Daya. Saya udah lihat isi hasil lab itu. Tapi kok cuma punya kamu aja yang udah keluar ya? Untung aja aku tadi sempat kepikiran menyembunyikan hasil labnya Mas Gani di tempat lain. Aku harus mencari waktu yang tepat untuk memberitahu soal itu sama Mas Gani. Yang keluar memang baru hasil labnya aku, Mas. Yang punya kamu belum. Oh, ya udah kalau gitu. Pak, maaf Pak, ini ada titipan buat Bapak. Dari siapa nih? Saya nggak tahu Pak, tadi itu satpam yang kasih. Coba tolong kamu panggil satpamnya. Baik Pak. Iya Pak Ibu, ada apa Pak? Ini kamu tahu siapa yang ngasih goodie bag ini? Saya nggak tahu Pak. Tadi saya nemuin paket goodie bag itu di depan pintu. Obat ini dulu Dipta yang suka memberikannya ke saya. Saya yakin kalau obat ini yang dikirim sama Dipta. Dipta masih hidup. Tolong kamu cari orang ya yang ngasih obat ini. Baik Pak, baik, baik. Dipta. 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 Pak, saya sudah mencari ke ujung kanan dan kiri, tapi tidak ada Pak. Nggak ada. Kamu? Sama Pak, saya juga kagak lihat apa-apa. Gak ada yang mencurigakan Pak. Ya udah. Kalian boleh tinggalin saya. Baik Pak, yuk. Ya ampun, kenapa aku nggak bisa menemukan orang itu ya? Padahal aku yakin banget kalau yang kirim herbal itu cuma Dipta. Nggak ada yang lain. Papa, aku kangen banget. Ingin rasanya mendatangimu dan memberikan kabar kalau Papa nggak sendiri. Aku masih ada di sekitar Papa. Tapi nggak mungkin aku ngelakuin semua itu. Entah aku akan dapat kesempatan lagi atau tidak untuk mencium tanganmu sebagai Dipta. Aku bisa merasakan tatapanmu, tatapan kerinduan. Tapi aku tidak bisa mengobati rindumu. Mbak. Mbak ada sesuatu nggak? Iya Pak, saya dengar barusan. Coba, tolong kamu cari sana. Baik Pak.
Nggak ada apa-apa. Gimana? Ada apa, Mbak? Nggak ada apa-apa, Pak. Kayaknya cuma ranting kering yang jatuh deh. Ya udah, kamu boleh tinggalin saya. Iya, Pak. Aku harus pergi dari sini sebelum ketahuan. Gak sia-sia aku beli makeup mahal. Terus aku juga dandan cantik banget hari ini. Nyatanya bisa bikin aku jauh lebih cantik. Pak Gani juga pasti nge-notice aku hari ini dan mungkin dia bisa langsung ngajak aku jadian. Yes, kayaknya Pak Gani bakal ngajak aku jadian deh hari ini. Aku juga pantas kok bersanding dengan Pak Gani. Pak Gani mana ya? Belum sampai juga. Mendingan aku telepon deh. Baru aja mau aku telepon, udah telepon duluan. Ih, kok Daniel sih yang nelpon? Males banget deh. Oh, di situ. Hai, aku boleh duduk di sini? Boleh Daniel. Baru aja Pak Gani telepon. Kalau dia kasih tahu saya, katanya kamu butuh penjelasan untuk bisnis kargo ya. Dan katanya juga kamu yang ditunjuk sama Pak Wibowo untuk menangani ini ya. Wah, hebat. Makasih Daniel. Ngomong-ngomong, Pak Ganinya kemana ya? Pak Gani kebetulan nggak bisa datang, jadi dia minta saya untuk gantiin dia. Harusnya tuh kalau nggak bisa datang ya ngabarin, bukan malah nyuruh dia yang datang. Menurut aku jadi bete deh ngeliat dia. Gak apa-apa kan kalau aku yang gantiin? Nggak apa-apa kok. Oke, kalau gitu aku pesen minuman dulu ya. Oke. Gimana penyelidikan kamu? Saya telah menyelidiki secara detail. Dan saya meyakinkan bahwa Bram tidak ikut serta dalam penyerangan kemarin, Pak. Gak mungkin. Ini pasti kerjanya Bram. Mungkin dari penyelidikan kamu nih ada yang terlewatkan. Saya yakin 100%, Pak. Bram tidak terlibat. Saya yakin itu dari kelompok lain. Dan kita tidak tahu siapa mereka. Oke. Tapi kamu selidiki terus ya sampai ketemu siapa mereka. Alright, Pak. Ini semakin banyak kelompok yang memusuhi saya. Saya jadi semakin cemas dengan keselamatan Sava dan Nuna. Kemampuan bela dirinya Nuna juga belum cukup untuk dia bisa menjaga dirinya dan Sava di saat mereka berdua aja. Mas. Kamu kenapa? Terus tadi Sava gimana? Rewel nggak dia di tempatnya Bas? Sama sekali enggak, Mas. Bas gorengin Sava nugget, makannya banyak banget. Kamu kenapa? Mas, cerita dong sama aku. Kamu lanjutin latihan Muay Thai kamu ya, Nak? Sebenarnya aku masih belum mau, Mas, berlatih lagi. Soalnya kalau aku latihan Muay Thai, masih mengingatkan aku sama Bian.
Tapi paling nggak saya akan lebih tenang kalau saya tahu kamu tuh bisa menjaga diri kamu sendiri. Setidaknya kamu tuh nggak harus mengandalkan orang lain untuk menjaga kamu, nah. Tapi aku minta kamu jujur dulu, Mas. Siapa sih, Mas, sebenarnya yang menyerang kamu dan keluarga kita? Apa rival bisnis kamu yang dulu? Sampai-sampai kamu pengen banget aku terus-terus berlatih. Luna masih terus curiga mengenai bisnis yang saya jalani. Saya harus kasih jawaban yang meyakinkan buat dia. Sayang, rival bisnis kargo yang lagi saya jalanin ini memang sangat banyak sekarang. Sebagai bisnis yang memang lagi menjanjikan, wajar kalau banyak orang-orang yang mengincar bisnis ini. Dan gak sedikit yang iri melihat perkembangan perusahaan saya itu begitu pesat. Malahan sebagian dari mereka tuh berani menggunakan cara apapun untuk menjatuhkan saya. Jadi tolong kamu percaya. Saya nggak menjalani bisnis gelap. Bisnis yang saya jalani ini tuh legal. Tapi memang dunianya itu keras. Jadi saya minta sama kamu. Tolong jangan ragukan saya lagi. Supaya saya juga bisa lebih tenang mencari nafkah yang sebaik-baiknya buat keluarga saya. Kamu sama sahabat terutama. Maaf ya, Mas. Udah meragukan kejujuran kamu. Jadi? Aku siap untuk berlatih lagi. Itu baru istri saya. Jadi ya kira-kira begitulah penjelasan tentang bisnis kargo. Kamu udah ada gambaran kan? Udah. Aku udah ngerti kok maksud kamu tadi. Penjelasannya, makasih ya. Oh iya, semenjak aku kenal sama kamu, aku jadi tahu loh kalau minuman ini tuh enak banget. Dan aku jadi sering kesini. Makasih ya, udah ngenalin tempat ini sama. Sama-sama. Kamu mau kemana? Udah selesai kan penjelasannya? Aku mau izin pulang duluan ya, Daniel. Freya, tunggu sebentar aja. Sebenarnya aku ada kejutan loh buat kamu. Kejutan? Tunggu ya. Mbak. Ini Pak pesanannya. Makasih ya. Sama-sama Pak. Aduh, bunga apa lagi sih itu? Rasanya aku pengen kabur deh detik ini juga. Ini buat aku. Dari siapa ya Daniel kalau boleh tahu? Dari aku untuk kamu. Freya, sebenarnya aku udah lama nyimpen rasa suka sama kamu. Tapi aku belum dapat kesempatan untuk bilang ini ke kamu. Daniel, mendingan kamu duduk dulu deh. Gak enak dilihat sama yang lain. Oke.
Jadi, jawaban untuk perasaan aku gimana? Sebelumnya makasih Daniel. Tapi maaf banget untuk sekarang aku belum bisa jawab. Dan kayaknya aku juga belum kepikiran ke arah sana sih. Karena aku juga mau fokus dulu untuk karir aku dan aku juga mau fokus untuk bantuin Om Wibowo di perusahaan kita. Oh, ya nggak apa-apa. Kita jalanin dulu aja. Ya sambil kita lihat ke depannya kita ada ke arah lebih serius. Oh, lebih baik kita jadi sahabat aja Daniel. Oh, maksud kamu kita sahabatan dulu baru kita lihat ke depannya kita cocok atau enggak gitu? Ya. Enggak Daniel. Aku pulang duluan ya. Kok pulang sih, Freya? Iya, karena udah terlalu malam juga kan. Kan nanti aku bisa nganterin kamu pulang. Oh, nggak perlu. Aku bisa pulang sendirian kok. Mari Daniel. Freya. Walaupun kamu masih pertimbangin aku, boleh nggak setidaknya kamu bawa bunga ini? Oh, ya udah. Makasih ya Daniel. Saya duluan. Lo belum tahu siapa Daniel, Freya. Gue akan membuat lo jatuh hati dan bertekuk lutut di depan gue. Bahkan memohon-mohon cinta sama gue. Nyebelin banget sih si Daniel. Ngotot banget nyatain cinta ke aku. Udah tahu dicuekin. Masih aja ngejar-ngejar. Muka tembok banget sih. Ini adalah tempat yang pas untuk bunga yang gak diharapin. Hatiku hancur sekali sebenarnya. Aku sedih, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh, aku ingin sekali datang dan menemui Papa sebagai Dipta, lalu mencium tangan Papa dan memberitahu kalau anak tunggalnya ini masih hidup. Tapi bagaimana caranya? Obat ini membuktikan sesuatu. Kalau Dipta itu masih hidup. Aku yakin Dipta itu masih hidup. Sekarang dia lagi melihat aku. Lagi menatap aku. Dipta lagi memperhatikan aku. Tapi kenapa kamu nggak mau menemui Papa, Dip? Apa karena dulu Papa melarang kamu untuk jadi tentara? Dip, Papa janji mulai sekarang Papa nggak akan pernah melarang kamu. Tapi tolong, kamu datang ke rumah. Papa ingin meluk kamu lagi. Papa ingin melihat kamu, Dip.
Papa akan minta maaf atas semua kesalahan Papa yang pernah Papa lakukan sama kamu. Ini semua membuktikan kalau Papa masih punya harapan, Dipta. Papa yakin kamu itu masih hidup. Benar, ini kan lokasi kecelakaannya Bian. Sekalian di sini, aku mau mendoakan Bianca. Doa tulus dari seorang rekan. Bas! Bas! Apa sih? Lu mau bikin kuping gua budak? Ya lagian ngapain tuh kuping ditempelin ke pintu? Ya kan gua mau denger si Bas ada di dalam apa kagak. Bas! Bas! Kagak nyaut-nyaut. Ini kalau orangnya ada di dalam, nggak mungkin dong dia nggak ngedenger gedor-gedoran kita. Kalau tidur juga nggak mungkin senyak itu. Bener juga sih. Terus ngapain dong? Coba lu telepon deh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Cobalah beberapa saat lagi. Kok nggak aktif? Masa nggak aktif sih? Lu nggak ada pulsa kali? Nih, kalau percaya lu telepon sendiri. Tuh, nyambung tapi kagak aktif. Udah jam segini loh masalahnya. Di kamar nggak ada digedor-gedor. Terus dia di mana kalau belum pulang? Aduh, tuh anak ada-ada aja. Bikin kita khawatir terus. Berbahaya, Mas. Baskara, sabar. Bahaya, Mas. Ini bahaya, Mas. Enggak, gua nggak peduli. Itu di Bianca. Baskara. Ini saya lagi jengukin pacar saya, Bu. Ya kan sayang? Ya kalau pusing makanya makan, nanti sakit. Disuapin deh, ya. Dikit aja. Bian, aku harap kamu mau memaafkan diriku. Karena nggak bisa jaga kamu, Bian. Dan saat ini aku sadar kehilangan kamu membuat hatiku berat. Dan aku juga merasa bersalah. Aku berjanji akan tebus kesalahanku. Juga menuntaskan misi kita sampai tuntas. Dan menemukan siapa pembunuh kamu, Bian. Aku benar-benar masih sulit untuk percaya kamu udah nggak ada. Sangat sulit. Tapi semua janji kamu akan aku laksanakan, Bian. Bahkan aku berpikir untuk mencari orang tuamu. Ya, aku janji, Bian. Aku janji. Aku akan terus mencari orang tua kamu sampai ketemu. Karena salah satu kewajiban aku adalah untuk mengabarkan apa yang terjadi pada kamu. Tungguin, Bang. Tuh lu lihat. Bener kan dugaan gua? Dia ada di sini. Bikin khawatir aja tuh orang. Yaudah, samperin. Bas. Ngapain, Bang? Abang ngapain? Abang nanya. Gua udah tahu lu pasti ada di sini. Bas, gua ngerti gimana perasaan lu ke Bian. Cuman lu nggak bisa kayak gini terus. Bener tuh, Bas. Apa yang dibilang sama si Eki.
Kalau si Bianca tahu lu berlarut-larut dalam kesedihan kayak gini, dia juga pasti lagi sedih, Bas. Dia juga nggak mau lu kayak gini terus. Mana di telepon juga lu nggak aktif lagi. Lu sengaja ya? Hah? Handphone lu dimatiin? Biar kita nggak bisa hubungin lu gitu? Aduh, aku baru sadar. HP ku lowbat. Bas, nggak ada orang yang mau kehilangan orang yang dikasihi. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, lu harus terima. Karena ini adalah takdir lu. Bener sih Dani. Perasaan lo ke Bianca harus lu kubur dalam-dalam, Bas. Karena nggak mungkin dong lu mencintai orang yang udah nggak ada di dunia ini. Cuman satu sih pesan gua. Coba lu belajar untuk lebih menyayangi diri lu sendiri. Bener tuh, Bas. Lu tuh harus bangkit. Lu harus ngelanjutin hidup lu terus. Bas, kalau lu nggak suka sama bab yang lu alami sekarang, lu tulis yang baru. Karena lu adalah penulis kehidupan lu yang sebenarnya. Kok gua bisa begini ya kata-katanya? Gua nggak nyangka lu bisa ngomong kayak gitu, Dan. Iya, gue juga kaget, Ki. Mungkin karena terinspirasi dari si Baskara nih. Hebat lu, Dan. Lu emang inspirator kita. Move on, ya. Kita sebenarnya mau ngapain sih, Mas? Kok kita ke gudang atas? Mulai kayak Tempat ini disulap begitu keren. Dan Mas Gani melakukannya benar-benar untuk aku. Mas, kapan kamu bikin semua ini? Udah dari beberapa hari yang lalu. Saya memang sengaja melakukannya diam-diam supaya kamu surprise. Makasih banget ya, Mas. Aku senang. Aku gak nyangka. Tapi, aku latihannya sama siapa, Mas? Karena aku belum punya guru Muay Thai yang baru. Sebentar lagi orangnya datang. Tunggu ya. Pak, Bu. Mulai hari ini kamu udah bisa menjadi instruktur Muay Thai-nya Nuna. Mas, kenapa harus Baskara? Kenapa nggak cari instruktur cewek, Mas? Seperti Bianca kemarin. Mencari instruktur perempuan itu nggak segampang yang kamu kira, nah. Saya juga udah nyoba cari kok, tapi belum dapat. Dan pokoknya untuk sekarang ini saya hanya percaya sama Bas. Gini deh, sementara kamu latihan sama Bas, saya akan coba cari lagi. Nanti kalau sudah dapat, baru kita gantikan Bas. Ya semoga aja kualitasnya sama seperti almarhum Bianca. Ya udah kalau gitu, Mas. Ya udah, kalau misalkan kalian udah siap latihan, udah langsung mulai, Bas. Ya, bisa Pak. Bisa mulai latihan sekarang. Oke. Ya. Udah saya duluan ya, saya langsung kantor lagi.